Halo sahabat Weekly, pada tahun 2018, Mary Margaret Cooper dituduh melakukan penggelapan sejumlah dana sekolah yang dipimpinnya. Berita tentang aksinya mengejutkan publik di Amerika. Banyak orang tidak percaya bagaimana seorang biarawati sanggup melakukan hal itu. Kesenangan dan kemewahan duniawi begitu menyilaukan hingga membutakan mata Mary Margaret Cooper, sang kepala sekolah. Berikut kisahnya. Mary Margaret Cooper sudah menjadi kepala sekolah dasar St. James selama 29 tahun. Sekolah dasar yang berlokasi di kota Torrance, California itu berada di bawah pengawasan gereja St. James. Selama menjabat, Mary dikenal sebagai kepala sekolah yang angker. Dia sangat disiplin dan tegas dalam menerapkan peraturan sekolah. Semua pelanggaran pasti mendapat hukuman. Begitu juga kepada para orang tua siswa. Sikapnya tegas dan tanpa kompromi. Peraturan wajib dipatuhi dan semua kegiatan serta perilaku siswa harus sesuai dengan aturan sekolah. Banyak orang tua siswa sebenarnya tidak puas dengan kepemimpinan Mary yang kaku dan kelewat keras untuk murid sekolah dasar. Banyak pertanyaan dalam benak mereka tentang bagaimana sang kepala sekolah mengelola keuangan sekolah. Dari sekian banyak uang yang harus dibayarkan, ditambah semua sumbangan yang masuk ke kas sekolah, tetapi mengapa fasilitas di sekolah terlihat sangat mengecewakan dengan kondisi yang sudah tua dan tidak juga dilakukan pembaharuan? Belum lagi biaya rekreasi dan studi tur yang seharusnya sudah dimasukkan dalam uang sekolah yang dibayarkan orang tua. Tetapi entah kenapa masih ditagihkan kepada siswa. Namun semua pertanyaan itu tidak mendapat jawaban karena pembawaan Mary yang angker membuat mereka enggan protes. Sebagian besar dari mereka menerima keadaan itu dan sama sekali tidak curiga, hingga semua terungkap saat Mary pensiun. Selama 20 tahun sebelum masa pensiun, Mary Margaret jatuh dalam godaan setan. Sebagai kepala sekolah, Mary Margaret memegang penuh wewenang atas pengelolaan keuangan. Uang sumbangan dan donasi dari berbagai pihak dimasukkan dalam rekening sekolah. Begitu juga uang sekolah siswa disetorkan ke rekening yang sama. Rekening itu dipegang oleh Mary Margaret, termasuk rekening khusus untuk gaji para suster yang bekerja di sekolah. Selama beberapa tahun, iman Mary masih cukup kuat melindunginya dari godaan setan setiap melihat nominal dalam rekening sekolah yang makin membesar. Sayangnya, lama-kelamaan pertahanan Mary Margaret runtuh juga. Kesenangan dan kemewahan duniawi sangat menyilaukan matanya hingga dia pun jatuh dalam dosa. Mary mulai memindahkan sebagian dana dalam rekening sekolah ke rekening rahasia miliknya. Semua uang haram itu dipakai Mary Margaret untuk berlibur dan mengunjungi sejumlah kasino yang ada di Las Vegas. Saat itu, para orang tua mulai curiga pada Mary Margaret yang terus-terusan pergi berlibur. Mereka bingung bagaimana seorang biarawati yang sederhana memiliki uang begitu melimpah hingga bisa pergi liburan secara rutin. Ketika hal itu ditanyakan kepada Mary Margaret, dia mengaku seorang kakek donatur yang baik hati membiayai semua perjalanannya. Meski jawaban si kepala sekolah sulit diterima akal sehat, tetapi para orang tua siswa terpaksa menerimanya. Aksi penyelewengan Mary Margaret sang kepala sekolah berjalan selama puluhan tahun berkat kecerdikannya. Dia memalsukan semua laporan bulanan dan tahunan yang diserahkan kepada pengawas dari gereja demi menutupi penyelewengannya. Rekening koran milik sekolah diatur sedemikian rupa, hingga saldonya sesuai dengan pembukuan dan laporan yang dibuatnya. Tetapi bagaimanapun pandainya tupai melompat.
Suatu hari pasti jatuh juga. Itulah yang terjadi pada Mary Margaret. Semua perbuatannya terungkap justru di saat dirinya hendak pensiun. Seperti biasa, sebelum Mary pensiun, pihak pengawas melakukan audit internal atas semua keuangan sekolah. Saat itu, Mary Margaret bagaikan kebakaran jenggot karena aksinya akan segera terbongkar. Mary Margaret panik bukan main, hingga kehilangan akal sehat. Si kepala sekolah kemudian memerintahkan karyawan sekolah untuk memalsukan sejumlah dokumen dan informasi demi menutupi perbuatannya. Tetapi, para akuntan yang melakukan audit adalah orang-orang yang berpengalaman menangkap kecurangan. Pada akhirnya, aksi Mary Margaret ketahuan. Para akuntan itu menemukan ada $500.000 yang hilang dari rekening sekolah. Mereka juga menemukan banyak kejanggalan dalam catatan keuangan. Para auditor menduga pembukuan sekolah telah direkayasa oleh seseorang. Dan orang itu adalah si kepala sekolah yang memiliki kewenangan penuh atas semua rekening. Mereka juga menemukan semua laporan keuangan palsu yang selama puluhan tahun dibuat oleh Mary Margaret untuk mengelabui pihak pengawas gereja. Akhirnya, kepada pihak gereja, Mary Margaret mengakui bersalah telah membohongi gereja dan masyarakat selama ini. Mary juga mengaku telah berdosa dengan melanggar sumpah kesederhanaan sebagai seorang suster saat mengambil dana sekolah untuk berfoya-foya. Setelah semua pengakuan Mary Margaret dan permintaan maaf yang dilakukannya, pihak gereja sebagai pengawas sekolah bersedia memaafkan dan memutuskan untuk tidak akan membawa masalah itu ke jalur hukum. Keputusan itu tentu saja sangat disayangkan oleh banyak pihak yang merasa bagaimanapun Mary Margaret telah melanggar hukum dan merugikan banyak orang, sehingga dia harus bertanggung jawab. Meski laporan penggelapan yang dilakukan oleh Mary Margaret telah dibatalkan oleh pihak gereja, namun pihak kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan mereka atas kasus itu. Hasil dari penyelidikan membuktikan Suster Mary telah menyelewengkan dana lebih besar dari hasil audit internal yang dilakukan pihak gereja. Dalam persidangan, Mary mengaku bersalah atas semua aksinya selama menjabat sebagai kepala sekolah. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun tahanan dan Mary diharuskan mengganti seluruh uang yang telah diambil dari sekolah sebesar $835.000 atau hampir $1 juta. Menjadi pemimpin bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Posisi itu memiliki beban serta tanggung jawab yang besar. Sangat banyak godaan yang dihadapi oleh seorang pemimpin untuk memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, banyak sekali pemimpin yang gagal dan jatuh dalam godaan setan. Tidak terkecuali seorang pemimpin dengan latar belakang religius seperti Mary Margaret yang seorang biarawati. Demikian akhir kasus weekly hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.